wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya yang ada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam itu ada 3, yaitu 1. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang ketiga, sumber daya alam yang berdasarkan proses. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama itu adalah sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam hayati itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Di antaranya sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah pohon jati, bisa digunakan atap, dan pohon kelapa. Untuk selanjutnya, sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Sumber daya alam non-hayati itu juga bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber minuman. Contohnya air mineral. Ada lagi sebagai sumber penerangan, contohnya itu adalah sinar matahari. Ada juga yang digunakan sebagai bahan bangunan, contohnya adalah tanah atau pasir. Untuk selanjutnya, yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Pengertian dari sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Contohnya hewan, tumbuhan, air. Sumber daya alam terbarukan ini memiliki sifat yang bisa pulih kembali. Sedangkan pengertian dari sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Contohnya batu bara, bahan bakar kendaraan, atau bisa disebut dengan BBM. Sumber daya alam tak terbarukan ini memiliki sifat yang pulihnya lama dan penyediaannya perlu proses waktu yang panjang sekali. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas sumber daya alam yang berdasarkan proses.
Sumber daya alam yang berdasarkan prosesnya itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa teknologi. Contohnya, buah-buahan, sayuran, dan air. Yang kedua, yaitu sumber daya alam tak langsung digunakan. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan minyak goreng. Pengertiannya, sumber daya alam tak langsung itu adalah sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.